Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur berkata, maka salah seorang hamba Tuhan yang Tuhan atur jalan hidupnya sedemikian rupa sehingga sangat susah untuk dipahami, untuk dimengerti, sangat susah untuk dikatakan sebagai jalan hidup yang sungguh-sungguh disertai Tuhan adalah jalan hidup Daud. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sebab Daud tidak henti-hentinya mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya. Dia menjadi gembala di tengah padang dan dia berhadapan dengan binatang buas. Seorang yang masih sangat remaja sudah diperhadapkan dengan binatang buas yang harus dia kalahkan. Dia ketika ingin menghadapi Goliat dianggap remeh, bahkan dilarang, dimarahi, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak dianggap ketika Samuel disuruh Tuhan mencari seorang raja. Dia dijadikan pelarian ketika justru dia sudah ditabiskan menjadi raja, tapi justru Saul mengejar-ngejarnya. Dan berbagai macam tantangan yang dia hadapi ketika dia harus lari daripada kejaran Saul. Namun apa katanya dalam Mazmur 18:31, saudaraku? Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya membayangkan jika bukan seseorang yang dekat dengan Tuhan, pastilah dia sudah memenuhi kehidupannya dengan mengeluh dan bahkan sumpah serapah lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi Daud berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Ini menunjukkan apa saudaraku? Ini menunjukkan pengenalan Daud akan Tuhan yang sedemikian sempurna. Sehingga di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan, dia tetap memuji Tuhan. Saya ulangi, tetap memuji Tuhan. Di tengah-tengah jalan kehidupan yang Tuhan bentangkan, susah untuk saudara mengerti. Tentu saja ketika kita memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-21 dan ayat 22 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan tidak pernah salah. Dia melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan perbuatan saya. Tuhan tidak pernah salah. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak berkata, kenapa harus seperti ini Tuhan? Tapi Daud justru berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Sering sekali kita bahkan menganggap diri kita sudah pantas diperlakukan Tuhan dengan sangat spesial. Dan diri kita tidak pantas diperlakukan Tuhan lagi sedemikian buruk. Karena kita sudah melayani Dia sekian tahun. Karena kita sudah tekun beribadah. Karena kita betul-betul takut akan Dia. Lalu kita merasa berhak menuntut Tuhan untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Tetapi Daud yang dikenal dengan akrab dengan Tuhan, sekali lagi justru berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Aku tidak berhak untuk diperlakukan manis oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah apapun yang Dia berlakukan atas hidupku. Memuji Tuhan dan menyatakan Tuhan selalu benar di dalam tindakannya. Dan yang ketiga adalah, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Tuhan boleh saja membawa aku kepada jalan-jalan yang sulit, tapi aku tetap setia mengikut Tuhan. Sebuah sikap yang luar biasa. Daud mau tetap setia mengikut Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, aku kan tetap setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak hal yang susah untuk saudara mengerti, bahkan yang tidak dapat saudara terima dengan akal sehat saudara. Ada banyak kali mungkin saudara merasa diperlakukan Tuhan dengan tidak adil. Semua sudah dialami oleh Daud. Dan Daud memiliki sikap 3 hal ini. Yang pertama, Daud berkata, jalan Tuhan itu sempurna. Dia puji Tuhan, janji Tuhan itu murni. Dia itu menjadi perisai. Daud tahu jalan Tuhan sempurna. Dia memuji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Daud berkata, Tuhan tidak pernah salah. Dan aku tidak berhak. Tuhan tidak pernah salah. Dan yang ketiga, aku tetap setia apapun yang Tuhan izinkan. Marilah kita belajar, saudaraku, sekali lagi untuk betul-betul meneladani Daud dalam menghadapi hari-hari yang sukar kita mengerti. Tuhan berikan kita kekuatan.